Selamat datang pada alur asesmen resiko jatuh dan petunjuk teknis pengisian formulir pengkajian resiko jatuh di RSUD Bali Mandara. Pasien yang datang ke rumah sakit melalui lobi atau IGD dilakukan screening atau asesmen awal risiko jatuh oleh petugas security dengan metode Get Up and Go Test. Pertama, pasien yang datang ke rumah sakit. Saat tiba di area depan lobi atau depan IGD, petugas security melakukan penilaian dan pengamatan cara bangun pasien dari duduk ke berdiri dan cara berdiri ke berjalan. Selain itu, screening resiko jatuh pada pasien dilakukan juga dengan memperhatikan kondisi, diagnosis, situasi, dan atau lokasi yang beresiko meningkatkan resiko jatuh. Kondisi atau situasi yang dimaksud yaitu pasien yang berusia lanjut, pasien dengan gangguan penglihatan, pasien dengan gangguan kesadaran atau keseimbangan, seperti pasien post-operasi baik itu post-operasi di kepala, anggota gerak dan bagian tubuh lainnya. Selain itu, lokasi yang beresiko seperti tangga atau area yang menanjak juga perlu diperhatikan. Jika terdapat tanda-tanda ketidakmampuan atau ketidakstabilan pasien untuk berdiri atau berjalan, maka diberikan upaya pencegahan resiko jatuh pertama, yaitu dengan memberikan kursi roda atau brangkar. Setelah itu, petugas security mengedukasi keluarga pasien agar tetap memperhatikan pasien karena kondisi yang memungkinkan untuk jatuh. Jika pasien tanpa keluarga, pasien ditempatkan di ruang transit atau area yang mudah diawasi. Selain itu, dapat diupayakan pendampingan oleh petugas serta memastikan alas kaki yang digunakan pasien tidak licin. Kemudian, saat pasien sampai di poliklinik atau IGD, akan dilakukan asesmen lanjutan oleh perawat. Jika di IGD, dilakukan di triase, dan jika di poliklinik dilakukan di nurse station, dengan menggunakan form asesmen keperawatan rawat jalan atau rawat darurat. Jika terdapat skor tinggi, maka pasien akan ditempelkan stiker dot kuning pada barcode identitas pasien dan dilakukan edukasi kembali mengenai kondisi pasien. Jika pasien diindikasikan untuk dirawat inap, pasien dilakukan asesmen lanjutan menggunakan asesmen risiko jatuh skala Morse untuk pasien dewasa dan skala Humpty Dumpty untuk pasien anak. Pengkajian awal ditulis pada kolom pertama yaitu pada kolom inisial asesmen. Jika total skor sedang dan tinggi, maka penanda risiko jatuh yang sebelumnya stiker dot kuning digantikan menjadi gelang berwarna kuning beserta barcode atau identitas pasien. Selama masa transit di IGD, Poli, atau VK, asesmen ulang dilakukan jika pasien terjatuh atau post-fall, terdapat perubahan kondisi atau change of condition. Jika tidak ada kondisi di atas, maka asesmen ulang dilakukan setelah pasien dipindahkan ke unit rawat inap dan tetap dilakukan persiapan serta upaya pencegahan yang diperlukan selama transfer pasien sesuai form monitoring dan evaluasi. Dengan memastikan alat-alat yang dipergunakan untuk transfer pasien aman dan tidak ada kendala. Setiba pasien dirawat inap dan setelah dilakukan handover, perawat ruangan mengkaji pasien ulang dengan asuhan keperawatan rawat inap dan sekaligus melakukan asesmen ulang resiko jatuh form skala Morse atau Humpty Dumpty dengan melanjutkan di kolom sebelahnya dengan keterangan onward transfer. Jika didapatkan skor sedang sampai tinggi saat asesmen ulang, maka penanda risiko jatuh ditambahkan berupa papan risiko jatuh berwarna kuning di atas tempat tidur pasien jika di dalam satu kamar ada lebih dari satu tempat tidur, dan di depan pintu kamar pasien jika di dalam kamar hanya ada satu pasien. Asesmen ulang di ruangan rawat inap selanjutnya dilakukan jika menemui kondisi 1. Pasien terjatuh atau post-fall. 2. Terdapat perubahan kondisi atau change of condition. 3. Setiap shift atau every shift jika skor risiko jatuh tinggi. 4. Menerima pasien pindahan dari ruangan lain atau onward transfer. 5. Pasien diperbolehkan pulang atau discharge. 6. Setiap minggu atau weekly khusus untuk skala Humpty Dumpty. Khusus pasien neonatus,
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap shift karena pasien neonatus sudah dianggap berisiko tinggi untuk jatuh. Selama periode perawatan pasien, pastikan agar keselamatan pasien terjamin dengan memastikan minimal 1. Pencahayaan cukup. 2. Alas kaki pasien tidak licin. 3. Side rail dan side foot terpasang. 4. Pengunci tempat tidur terpasang. 5. Sandaran kursi roda aman. 6. Roda pada tempat tidur atau kursi roda tidak kempes atau rusak. 7. Tiang infus pasien tidak licin dan menggunakan tiang infus roda 5 jika pasien ingin ke toilet secara mandiri. 8. Dan tindakan lain sesuai form monitoring dan evaluasi setiap skor risiko. Sekian penjelasan alur asesmen risiko jatuh di RSUD Bali Mandara. Berikut ini adalah petunjuk teknis pengisian form asesmen risiko jatuh skala Morse dan skala Humpty Dumpty. Petunjuk teknis penulisan pengkajian risiko jatuh dewasa skala Morse. Pada kolom identitas pasien, tulis nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan centang jenis kelamin pasien. Atau tempelkan barcode pasien. Pada kolom lembar ke, tulis lembar keberapa form tersebut. Pada kolom ruangan, tulis nama ruangan tempat pertama kali form tersebut dibuat. Pada kolom tanggal, tuliskan tanggal berapa pengkajian dilakukan. Pada kolom jam, tuliskan jam berapa dilakukan pengkajian risiko jatuh. Pada kolom usia, tuliskan skor pasien sesuai hasil pengkajian. A. Kurang dari 60 tahun, beri skor 0. B. Lebih dari 60 tahun, beri skor 1. C. Lebih dari 80 tahun, beri skor 2. Pada kolom defisit sensoris, tanyakan kepada pasien apakah pasien menggunakan hal tersebut di bawah ini. A. Kacamata bukan bifokal. Pasien menggunakan kacamata, tetapi hanya kacamata aksesoris. Beri skor 0. B. Kacamata bifokal, kacamata plus, minus, dan atau silinder. Beri skor 1. C. Gangguan pendengaran. Pasien mengalami gangguan pendengaran seperti tuli. Beri skor 1. D. Kacamata multifokal. Beri skor 2. E. Katarak atau glukoma. Pasien mengalami gangguan katarak atau glukoma. Beri skor 2. F. Pasien hampir tidak melihat atau buta. Beri skor 3. Pada kolom aktivitas, A. Mandiri. Pasien mampu beraktivitas tanpa memerlukan bantuan. Beri skor 0. B. ADL dibantu sebagian. Dalam beraktivitas, pasien memerlukan bantuan sebagian. Beri skor 2. C. ADL dibantu penuh. Pasien ketergantungan dalam beraktivitas. Beri skor 3. Pada kolom riwayat jatuh, A. Tidak pernah. Beri skor 0. B. Riwayat jatuh kurang dari 1 tahun terakhir. Beri skor 1. C. Riwayat jatuh kurang dari 1 bulan. Beri skor 2. D. Pasien jatuh pada saat dirawat sekarang. Beri skor 3. Pada kolom kognisi, A. Orientasi baik atau pasien dalam keadaan sadar, masih mengenali dirinya, tempat, waktu dengan benar, beri skor 0. B. Kesulitan mengerti perintah atau pasien sulit mengerti perintah yang diberikan, namun masih bisa diajak berkomunikasi, atau pasien apatis, beri skor 2. C. Pasien mengalami gangguan memori, beri skor 2. D. Pasien kebingungan, tidak mengerti perintah yang diberikan, dan sudah sulit saat diajak berkomunikasi, beri skor 3. E. Disorientasi,
atau pasien kebingungan untuk mengenali dirinya dan orang lain, tidak tahu ruang, tempat, dan waktu. Beri skor 3. Pada kolom pengobatan dan penggunaan alat kesehatan, A. Lebih dari 4 jenis pengobatan, beri skor 1. B. Pasien mendapatkan pengobatan antihipertensi atau hipoglikemia atau antidepresan atau ketiga-tiganya, beri skor 2. C. Pasien yang mendapatkan pengobatan sedatif atau psikotropika atau narkotika atau ketiga-tiganya, beri skor 2. D. Pasien yang terpasang infus atau epidural atau spinal atau dower catheter atau traksi atau ketiga-tiganya, beri skor 2. Pada kolom mobilitas, A. Mandiri. Pasien mampu mobilisasi tanpa bantuan, beri skor 0. B. Menggunakan alat bantu berpindah, seperti tongkat atau kursi roda, beri skor 1. C. Koordinasi atau keseimbangan buruk. Pasien sempoyongan saat berdiri, beri skor 2. D. Dibantu sebagian. Pasien yang dalam mobilisasi memerlukan bantuan orang lain, beri skor 3. E. Dibantu penuh atau bed rest atau nurse assist. Dalam mobilisasi pasien memerlukan bantuan penuh, beri skor 4. F. Lingkungan dengan banyak furnitur, beri skor 4. Pada kolom pola BAB atau BAK, A. Teratur. BAB atau BAK tidak mengalami masalah, beri skor 0. B. Inkontinensia urin atau feses. Pasien yang kesulitan mengontrol BAB atau BAK, beri skor 1. C. Nokturia. Pasien yang tidak mampu mengontrol BAK atau mengompol terutama di malam hari, beri skor 2. D. Urgensi atau frekuensi. Pasien yang merasakan sensasi selalu ingin BAB atau BAK, atau sering BAB atau BAK lebih dari biasanya, beri skor 3. Pada kolom komorbiditas, A. Pasien yang menderita diabetes atau penyakit jantung, atau stroke atau ISK atau semua yang disebut, beri skor 2. B. Pasien yang menderita penyakit gangguan syaraf pusat dan atau Parkinson, beri skor 2. C. Pasien pasca bedah 0-24 jam, beri skor 3. Total skor. Tuliskan total skor yang didapat setelah dijumlahkan. Keterangan. Pada kolom keterangan, tulis IA untuk pengkajian awal atau Initial Assessment, WT untuk pengkajian pasien yang baru saja dipindahkan ke ruang rawat inap atau On-Ward Transfer, PF untuk pengkajian pasien yang baru jatuh atau Post-Fall, CC untuk pengkajian pasien yang mengalami perubahan kondisi, ES untuk pengkajian resiko jatuh setiap shift atau every shift, dan DC ditulis pada saat pasien pulang atau discharge. Resiko rendah. Beri tanda centang bila skor yang didapat resiko rendah. Resiko tinggi. Beri tanda centang bila skor yang didapat resiko tinggi. Nama atau paraf. Tuliskan nama dan paraf dari petugas yang melakukan pengkajian. Pada bagian belakang halaman, terdapat beberapa item yang perlu diisi, antara lain, terdapat kolom tanggal dan jam. Pada bagian ini, diisi tanggal dan jam sesuai dengan kapan melakukan assessment. Pada kolom protokol, diisi sesuai dengan skor yang diperoleh pada assessment. Jika skor yang didapatkan rendah, cukup dilakukan tindakan pencegahan pada protokol 1, ditulis ya bila dilakukan, atau tidak bila tidak dilakukan.
Jika skor asesmen mengarah ke arah sedang, maka dilakukan tindakan pencegahan pada protokol 1 dan 2. Kemudian, ditulis ya bila dilakukan atau tidak bila tidak dilakukan. Jika skor tinggi, maka dilakukan tindakan pencegahan pada protokol 1, 2, dan 3 atau semua item protokol. Kemudian, ditulis iya bila dilakukan atau tidak bila tidak dilakukan. Pada kolom evaluasi, berilah tanda rumput pada pilihan ya atau tidak. Lengkapi dengan paraf dan nama petugas pada akhir sesi di kolom paraf. Demikian petunjuk teknis pengisian formulir asesmen risiko jatuh skala Morse. Mari kita lanjutkan pada petunjuk teknis pengisian formulir asesmen risiko jatuh skala Humpty Dumpty. Petunjuk teknis penulisan pengkajian risiko jatuh anak-anak, skala Humpty Dumpty. Pada kolom identitas pasien, tulis nama, tanggal lahir, dan centang jenis kelamin pasien, atau tempelkan barcode pasien. Pada kolom lembar ke, tulis lembar keberapa form tersebut. Pada kolom ruangan, tulis nama ruangan, tempat pertama kali form tersebut dibuat. Pada kolom tanggal, tuliskan tanggal berapa pengkajian dilakukan. Pada kolom jam, tuliskan jam berapa dilakukan pengkajian risiko jatuh. Pada kolom usia, tuliskan skor pasien sesuai hasil pengkajian. Usia di bawah 3 tahun, beri skor 4. Usia 3-7 tahun, beri skor 3. Usia 7-13 tahun, beri skor 2. Usia lebih dari 13 tahun, beri skor 1. Pada kolom jenis kelamin, laki-laki, beri skor 2. Perempuan, beri skor 1. Pada kolom diagnose, A. Kelainan neurologi, seperti stroke, vertigo, epilepsi, cedera kepala sedang, atau berat, beri skor 4. B. Perubahan dalam oksigenasi, seperti masalah saluran nafas, dehidrasi, anemia, anoreksia, sinknop, sakit kepala, dan lain-lain. Beri skor 3. Kelainan psikis atau perilaku seperti agitasi, beri skor 2. D. Diagnose lain atau diagnose yang tidak sesuai dengan hal yang tersebut di atas, beri skor 1. Pada kolom gangguan kognitif, A. Tidak sadar terhadap keterbatasan. Anak-anak usia lebih dari 1 bulan sampai 3 tahun. Beri skor 3. Lupa keterbatasan. Anak-anak usia lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun. Beri skor 2. C. Mengetahui kemampuan diri. Anak-anak lebih dari 6 tahun sampai 12 tahun. Beri skor 1. Pada kolom faktor lingkungan, A. Riwayat jatuh dari tempat tidur saat bayi atau anak. Jika pernah jatuh saat bayi sampai sekarang, beri skor 4. B. Pasien menggunakan alat bantu atau box atau mebel. Pasien anak-anak yang berada di tempat tidur, box bayi atau kursi roda, beri skor 3. C. Pasien berada di tempat tidur, beri skor 2. D. Pasien yang berada di luar ruang rawat, mampu berada di luar ruang perawatan dengan berjalan kaki sendiri dan mandiri, beri skor 1. Pada kolom respon terhadap operasi atau obat penenang atau efek anestesi, A. Dalam 24 jam. Bila pasien dilakukan operasi dan mendapatkan obat penenang, pasien mulai bereaksi setelah 24 jam. Beri nilai 3. B. Dalam 48 jam riwayat jatuh. Pasien bereaksi setelah 48 jam.
beri nilai 2. C. Lebih dari 48 jam. Pasien bereaksi setelah lebih dari 48 jam. Beri nilai 1. Pada kolom penggunaan obat, A. Bermacam-macam obat yang digunakan seperti obat sedatif atau pasien ICU yang menggunakan sedasi dan paralisis, hipnotik, barbiturate, fenotiazin, antidepresan, laksan, diuretik, dan narkotik. Beri skor 3. B. Salah satu dari pengobatan di atas, beri skor 2. C. Pengobatan lain di luar obat-obatan di atas, beri skor 1. Total skor. Tuliskan total skor yang didapat setelah dijumlahkan. Keterangan. Pada kolom keterangan, tulis IA untuk pengkajian awal atau initial assessment, WT untuk pengkajian pasien yang baru saja dipindahkan ke ruang rawat inap atau on-ward transfer, PF untuk pengkajian pasien yang baru jatuh atau post-fall, CC untuk pengkajian pasien yang mengalami perubahan kondisi atau change of condition, ES untuk pengkajian risiko jatuh setiap shift atau every shift, dan DC ditulis pada saat pasien pulang atau discharge, dan WK untuk pengkajian ulang setiap minggu atau weekly. Risiko rendah. Beri tanda centang bila skor yang didapat risiko rendah. Risiko tinggi. Beri tanda centang bila skor yang didapat risiko tinggi. Nama atau paraf. Tuliskan nama dan paraf dari petugas yang melakukan pengkajian. Pada bagian belakang halaman, terdapat beberapa item yang perlu diisi. Antara lain, terdapat kolom tanggal dan jam. Pada bagian ini, diisi tanggal dan jam sesuai dengan kapan melakukan assessment. Pada kolom protokol, diisi sesuai dengan skor yang diperoleh pada assessment. Jika skor yang didapatkan rendah, cukup dilakukan tindakan pencegahan pada protokol 1, ditulis ya bila dilakukan, atau tidak bila tidak dilakukan. Jika skor tinggi, maka dilakukan tindakan pencegahan pada protokol 1 dan 2. Kemudian ditulis ya bila dilakukan, atau tidak bila tidak dilakukan. Pada kolom evaluasi, berilah tanda rumput pada pilihan ya atau tidak. Lengkapi dengan paraf dan nama petugas pada akhir sesi di kolom paraf. Demikian alur asesmen risiko jatuh dan pengisian formulir risiko jatuh di Bali Mandara. Bila masih ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung ke tim SKP 6 atau kepala ruangan masing-masing. Terima kasih.